5, 4, 3, 2, 1, go. Fast, sharp right. Fast, sharp right. Sharp right. Sharp right. Listen. Sammy, you have to listen to my call, Sammy. Please, I beg you. Fast, medium right. You have to turn the wheel, Sammy. 40. Fast, medium left. 50. Downhill. Triple caution. Triple caution. Stay center. Triple caution. Stay center. Lancer Evolution. Lancer Evolution yang disingkat LAN Evo menjadi mobil yang paling banyak di request di channel gua, dan masih banyak orang-orang yang nggak tahu apa bedanya antara Lancer dan Evo karena kedua mobil itu benar-benar mirip, apalagi kalau udah ketemu sama yang convert ke Evo. Udah susah bener deh bedanya, tapi kali ini kita akan bandingin sama yang versi stok dari kedua model ini biar gampang ya bedainnya. Oke, yang pertama kali kita bahas dari Lancer dulu, yang rilis di bulan Februari 1973. Sebagai sedan 4 pintu dengan mesin NA 4 silinder yang memiliki kapasitas mesin antara 1600 sampai 2000 cc dengan konfigurasi front wheel drive. Sedangkan Lancer Evo lahir di tahun 1992 sebagai versi performa dari Lancer yang basisnya di Lancer 4 yang menggunakan mesin 4 silinder segaris turbo yang berkapasitas 2000 cc dan sudah berkonfigurasi all wheel drive. Dari speknya aja udah beda ya. Ditambah kalau Lancer biasa di bagian eksteriornya itu tidak ada body kit balap seperti wing, side skirt, dan grillnya yang biasanya lebih kecil dibandingkan Evo. Jadi buat kalian kalau misal ketemu sama Lancer yang dijual harganya di bawah 100 juta terus dibilangnya itu Evo, itu udah pasti bohong. Intinya Evo itu 2000 cc turbo dan all wheel drive. Kalau bukan dari itu cuma Lancer biasa. Oke, setelah kita tahu bedanya antara Evo dan Lancer, sekarang kita kembali ke tahun 1992 yang menjadi tahun kelahiran Evo generasi pertama. Setelah Mitsubishi memutuskan untuk mengganti Galant VR4 di grup A Rally karena dianggap terlalu besar dan sulit untuk bermanuver, sehingga Mitsubishi mengganti mobil mereka dengan sasis dari Lancer 4 yang lebih kecil dan ringan. Kemudian, Lancer 4 ini dipasangin drivetrain all-wheel drive, transmisi manual 5 speed, dan mesin 4 silinder segaris dari Galant VR4, yaitu mesin legendaris 4G63 Turbo yang berkapasitas 2000 cc dan dapat menghasilkan 244 tenaga kuda. Mesin ini diklaim oleh Mitsubishi lebih kencang dari kakaknya yaitu Galant VR4 dan akan menjadi jantung dari semua generasi Evo mendatang kecuali Evo 10. Generasi pertama dari Evo ini hadir dalam dua trim yaitu RS dan GSR. RS yang artinya Rally Sport yang merupakan varian termula dari Evo 1 yang menjadi mobil bahan untuk dimodif oleh calon pembeli. Sedangkan untuk GSR merupakan versi standar dari mobil sedan penumpang dengan fitur pada zamannya. Untuk mengikuti kejualan WRC di grup A, para pabrikan diwajibkan memproduksi minimal 2.500 unit mobil yang sesuai dengan spek mobil balap mereka untuk versi jalanannya yang disebut sebagai aturan homologasi. Sehingga Mitsubishi membuat Evo 1 ini dalam jumlah yang terbatas di bulan Oktober 1992 sebanyak 5.000 unit yang hanya dijual di Jepang dan habis selama 3 hari setelah hari penjualannya itu. 1 tahun kemudian, Mitsubishi melakukan penyempurnaan pada Evo 1 mereka, terutama di bagian handlingnya yang sekarang menggunakan sasis baru dengan kode CS9A. Dengan bertambahnya panjang wheelbase sebanyak 10 mm, sway bar yang lebih besar, dan wing juga makin besar untuk tambahan downforce. Serta masih menggunakan mesin yang sama yaitu 4G63 yang sekarang tenaga bertambah menjadi 252 tenaga kuda. Kemudian mobil ini diberi nama Evo 2 oleh Mitsubishi dan diproduksi juga sebanyak 5.000 unit. Tapi baru terjual habis setelah 4 bulan dirilis ke pasar. Lanjut ke bulan Februari 1995, Evo 3 lahir. Nama Evo menjadi makin terkenal karena muncul di berbagai film action dan juga anime inisial D. Masih menggunakan sasis yang sama seperti Evo 2, tapi perubahan total di bagian depan untuk jalur angin yang bagus ke dalam radiator, intercooler, dan juga rem. Kemudian eksteriornya menggunakan side skirt dan wing yang lebih besar lagi untuk tambahan downforce. Untuk bagian mesinnya masih sama seperti Evo 2, hanya rasio kompresinya dibuat lebih besar, yang kemudian ditambah turbo yang lebih besar lagi sehingga dapat menghasilkan 270 tenaga kuda. Karena Evo 3 inilah berhasil mengambil kemenangan pertama bagi Mitsubishi di WRC yang dikendari oleh Tommi Mäkinen yang membuat Evo 3 ini dicap sebagai rajanya rally dan berhasil terjual sebanyak 7.000 unit yang menjadikannya sebagai Evo terlaris yang pernah dibuat Mitsubishi saat itu.
Memasuki generasi keempat dari Evo di bulan Agustus 1996, Evo mengalami perubahan total yang sekarang menggunakan sasis baru yang berkode CN9A. Eksteriornya sekarang dipasang fog lamp, ciri khasnya mobil rally, dan lampu belakangnya juga mempunyai desain yang baru. Kemudian di bagian mesinnya diputar 180 derajat sama Mitsubishi yang awalnya di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri untuk menyeimbangkan berat mobil serta mengurangi torsi setir, dan sudah menggunakan twin scroll turbo yang artinya dalam satu turbo terdapat dua saluran udara seperti menggunakan dua turbo sehingga dapat menghasilkan 276 tenaga kuda. Terus ada satu fitur baru lagi dari Evo 4 yaitu Active Yaw Control. Fitur ini seperti LSD tapi menggunakan sensor otomatis yang akan membagi torsi ke 4 roda jika dibutuhkan. Tapi fiturnya hanya tersedia di varian GSR dan akan menjadi fitur standar bagi trim GSR dan mobil Mitsubishi lainnya di masa depan. Sedangkan yang RS masih menggunakan LSD dan tanpa fog lamp untuk mengurangi beban mobil. Lanjut ke bulan Januari 1998, generasi kelima dari Evo lahir. Sekilas mirip sama Evo 4, tapi di generasi ini udah pakai sasis baru dengan kode CP9A. Dengan bodi kit depan dan belakang yang melebar, ditambah spoiler berbahan aluminium yang dapat diatur tingkat kemiringannya, serta khusus untuk versi GSR mendapatkan jok recaro terbaru, dan diameter velgnya yang bertambah jadi 17 inci, biar muat sama rem Brembo yang gede ini. Lanjut ke bulan Januari 1999, generasi ke-6 dari Evo lahir. Masih menggunakan sasis yang sama seperti Evo 5, di Evo 6 ini lebih fokus ke sistem pendingin mesin, dengan digantinya intercooler lebih besar dan turbin baru di turbonya. Perubahan yang paling kelihatan sih ada di bagian depan, yaitu fog lampnya sekarang dikecilin dan dipindahin ke paling ujung bumper agar tidak menghalangi jalur angin masuk ke dalam mesin. Dan bagian belakangnya yang sekarang sudah menggunakan wing ganda untuk tambahan downforce yang lebih besar lagi. Di generasi ini juga muncul edisi spesial Tommy Makinen di tanggal 10 Desember 1999 yang berjumlah 2000 unit sebagai rasa hormat Mitsubishi kepada Tommy karena berhasil menghadiahkan gelar juara manufaktur dan juara dunia di tahun 1998. Mobil ini hadir dengan warna merah menyala dengan stiker rally art di bumper depan dan belakang serta jok recaro dengan emboss huruf T Makinen. Generasi ini disebut orang-orang sebagai Evo 6,5, tapi sayang ketika mobil ini dites langsung oleh Tommy Makinen dianggap kurang bertenaga dan hanya bisa memenangkan 3 kali perlombaan dari 10 kali balapan. Evo 6 ini juga menjadi racikan Mitsubishi terakhir untuk peraturan di grup A Rally karena di tahun 2001 FIA memaksa Mitsubishi untuk mengikuti WRC dengan aturan dari WRC daripada mengikuti aturan grup A yang terlalu banyak syaratnya. Yang artinya Mitsubishi di sini bisa bebas merancang mobilnya. Yang sekarang generasi terbaru dari Evo 7 mengambil sasis dari Lancer Sedia yang ukurannya lebih besar dari Lancer biasa. Hampir mirip ukurannya seperti Galant VR4. Walaupun bodi Evo terbaru ini menjadi lebih besar, Mitsubishi melakukan beberapa penyesuaian seperti teknologi baru yaitu Active Center Differential yang dikombinasikan dengan Active Yaw Control membuat handling lebih responsif dan tenaga mesin masih sama yaitu 276 tenaga kuda. Untuk pertama kalinya muncul transmisi matic di generasi Evo ini yang ditandai dengan emblem GTA yang artinya Grand Touring Automatic. Lanjut ke bulan Januari 2003, Evo 8 lahir menjadi Evo yang pertama kali dijual di Amerika setelah melihat kesuksesan dari Subaru Impreza WRX. Untuk speknya masih sama seperti Evo 7, tapi muncul lagi varian Evo 8 MR yang artinya Mitsubishi Racing yang hadir dengan transmisi manual 6 speed, atap aluminium, suspensi dari Bilstein, velg BBS dan masih banyak lagi sentuhan kecil di bagian interiornya. Kemudian di Inggris terdapat Evo Special dengan kode FQ400 yang artinya fucking quick. Ya, hasil karya tuningan bengkel Owen Development. Mesin 4 silinder ini dapat menghasilkan 400 tenaga kuda, menjadikannya mobil jalanan dengan tenaga yang terkencang, yang kemudian dites langsung oleh Top Gear melawan Lamborghini Murcielago, yang dimana Evo dapat mengimbangi Lamborghini itu di track. Kemudian Evo 8 FQ ini dijual melalui Rally Art UK, tapi sayang nggak diakui sama Mitsubishi karena ada kata kasarnya. Kemudian memasuki bulan Maret 2005, generasi ke-9 dari Evo dan generasi terakhir yang menggunakan mesin ikonik yaitu 4G63. Masih menggunakan sasis yang sama yaitu CT9A. Di Evo 9 ini, mesin 4G63 mendapatkan teknologi baru yaitu MyFact. Mirip seperti VTEC-nya Honda. Untuk speknya, Evo 9 ini masih sama seperti Evo 8 MR, hanya di bagian depan grillnya dibuat lebih besar untuk aliran udara dan ditambahnya diffuser belakang untuk memperlancar aliran udara dari kolong mobil. Dan untuk pertama kalinya dibuatlah varian wagon dari Evo 9 yang tersedia dalam varian Matic atau manual 6 speed dan hanya diproduksi sebanyak 2.500 unit di Jepang, menjadikannya Evo paling langka dan cocok buat mobil keluarga tapi tetap berjiwa rally.
Lanjut ke tahun 2005, Mitsubishi memamerkan mobil di Tokyo Motor Show yang diberi nama oleh Mitsubishi sebagai Mitsubishi Concept X yang didesain di Eropa. Mobil ini akan menjadi generasi terakhir dari Evo 10 yang rilis di bulan Oktober 2007. Sekarang Evo 10 hadir dengan sasis baru yang berkode CZ4A dan bodi yang besar. Terus sudah tidak lagi menggunakan mesin yang menjadi jantung dari nama Evo itu, yaitu mesin 4G63. Yang sekarang mesinnya menggunakan mesin baru yaitu mesin 4B11T yang berkapasitas 2000cc turbo. Mitsubishi kayaknya sengaja bikin Evo 10 ini hanya sebagai pelengkap saja dari lini e-Lancer Evo, yang dimana Evo 10 ini tidak ada DNA rally-nya. Setelah 10 tahun Mitsubishi mengeluarkan Evo 10 ini, mereka mengeluarkan varian terbaru yaitu Evo 10 Final Edition, hanya sebagai ucapan perpisahan dari Mitsubishi kepada fans mengenai generasi Evo ini. Sayang sekali Evo dari awal penjualannya sampai disuntik mati nggak pernah dijual ke Indonesia, karena PT Kramayuda 3 Berlian sebagai pemegang merek Mitsubishi di Indonesia pernah bilang hanya Lancer saja yang mereka masukkan ke Indonesia sejak tahun 1981, bukan Evo. Walaupun sempat masukin Evo 10 di tahun 2008, itu pun cuma by order. Jadi pada dasarnya Lancer yang berkeliaran di Indonesia itu bukan Evo ya, itu hanya Lancer biasa. Kesimpulannya, Mitsubishi jaya ketika masih di WRC, tapi lama-kelamaan uangnya habis dan harus nabung lagi buat persiapan mobil listrik. Jadi gimana? Evo mana yang jadi favorit kalian? Kalau gue sih Evo 4, karena tampangnya itu emang agresif dan jadi cikal bakal nama Evo dikenal oleh banyak orang. Kayaknya segini aja untuk video kali ini. Jika ada info yang salah bisa kalian tambahin di komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.